Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, akibat ulah penyusup, demo nyaris rusuh. Sejumlah pria tak dikenal menarik paksa Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras keluar dari arena demo. Langkahnya langsung terhenti ketika Sugeng Waras dan teman-teman pendemo menyadari ada yang tidak beres dari ulah pria tidak dikenal tadi. Kalau yang bukan kami tolong dipelajari, perhatikan. Kami ini tidak punya tujuan baik. Coba orang yang selain kami coba diperhatikan. Jangan sampai salah sasaran. Siap. Itu adalah provokasi. Ada orang lain itu, ada orang lain. Hati-hati. Kawan-kawan Indonesia bersatu. Jangan terprovokasi. Tolong kawan-kawan yang lain sesama jangan sampai kesalahan. Pak, di sini, Pak. Itu nggak ada yang jaga teman-teman ini gimana? Pak, di sini, Pak. Diduga ulah pria tak dikenal tadi ingin mengacaukan gelaran demo di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kalau anak-anak terjadi siap sudah kita sekemas dulu. Siap duduk DPR. Amat lancar. Gedung perampok rakyat. Demo pun kembali berjalan lancar dan amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras yang hari ini dipercayakan sebagai panglima lapangan dalam rangka mengenang dan membangkitkan semangat dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Kita tahu kebangkitan nasional TNI Polri bersama rakyat berjuang bersama-sama. Mohon maaf, tadi ada sedikit tidak kenyamanan. Ada dari saudara-saudara kita yang nggak jelas apa maksud dan tujuannya. Begitu saya turun dari podium sampai di bawah, karena kita nggak pernah punya pikiran yang macam-macam. Tapi kan saya diajak foto, tapi begitu melangkah 3 meter dilanjutkan saya menolak. Dan akhirnya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi, semua rekan-rekan yang ada di sini, mohon jangan diada-adakan, jangan dibesar-besarkan. Tidak ada masalah. Hal semacam itu adalah dinamika yang biasa di dalam pertemuan seperti ini. Maka sebagai himbauan saya, yang pertama, marilah kita datang ke sini untuk membuat situasi yang kondusif. Kita membantu para penegak hukum, kita tidak anarkis,
kita tidak menganggap siapa-siapa kecuali adalah mereka yang menjaga dan mengawal kita. Maka saya mengingatkan saudara-saudaraku yang tadi tidak jelas, Anda itu siapa? Jangan merusak suasana. Kesatuan rakyat, kesatuan TNI Polri tidak bisa kalian kelabui seperti itu. Saya memaafkan sekali lagi, saya memaafkan. Semoga Anda sadar Anda salah alamat. Sugeng Waras hari ini baru berulang tahun, 72 tahun umur saya. Kalau ini 72 tahun umur saya. Saya ingin mengajak dan memberikan contoh kepada adik-adikku. Marilah kita selamatkan Indonesia. Marilah kita selamatkan Indonesia. Ini saja, kalau sekarang ada dua komando, Anda saudara-saudara bisa melihat sendiri. Tidak ada kita yang berebut, kita bagi sebaik-baiknya, sehingga kita bicara, komando sana diam dan sebaliknya. Sekali lagi saya ucapkan rekan-rekan ARM yang seperjuangan, lanjutkan sampai waktu yang telah ditentukan. Kita akan bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Sudah merdekakah kita? Saya meyakini kita telah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Tapi saya sangat meyakini bahwa hari ini tengah terjadi penjajahan gaya baru yang disebut dengan neo-imperialisme dan neo-kolonialisme. Setuju? Saudara-saudaraku sekalian, Aliansi Rakyat Menggugat dan saudaraku Aliansi Selamatkan Indonesia, sebelum saya memulai orasi, izinkan saya di tengah sedikit katakanlah kecelakaan di dalam acara kita ini ya, yang mengganggu acara, untuk tetap fokus. Kita selesai melaksanakan puasa Ramadan, lalu ditutup dengan sholat Idul Fitri yang indah, masih berada di bulan Syawal. Maka pada hari ini sungguh sangat baik, di hari baik, bulan peningkatan sesuai dengan namanya Syawal, untuk saling memaafkan. Ya, minal aidin wal faizin, sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Bung Karno. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Aliansi Rakyat Menggugat dan Aliansi Selamatkan Indonesia, saya sangat senang menyebutkan dua nama sekaligus. Ingat baik-baik, yang baru terjadi hanyalah sedikit daripada buruknya perpecahan. Hal ini dirasakan dahulu kala dari zaman penjajahan Belanda, politik divide et impera. Oleh karena itu, sampai sejauh ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang mengawal kami, karena ini adalah acara yang konstitusional, dilindungi setidak-tidaknya 3 ketentuan. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3. Kedua, Undang-Undang nomor 8 tahun 1900, Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, serta hak asasi manusia. Polisi diharuskan untuk mensterilkan lokasi demo serta membuat tujuan demo berhasil, yaitu kepada siapa tujuan demo tersebut dilaksanakan. Setuju? Sehingga tidak akan terjadi hal-hal seperti tadi. Kalau kami rakyat ini, Pak, belajar memandang dengan mata yang cermat, hal seperti itu tidak boleh terjadi. Orang menyampaikan pendapat jangan dihalang-halangi. Saya tidak tahu apakah itu sebuah cipta kondisi atau apa, silakan saja. Tapi percayalah, Aliansi Rakyat
orasi kemarin, saya tidak hendak mengajarkan Pak Jokowi, tapi saya hendak memberikan jalan keluar kepada beliau, bahwa seandainya para pembisik-pembisik di sekitarnya yang disebut dengan Dewan Pertimbangan Presiden misalnya tidak membisikkan hal yang benar di telinga beliau, maka sebagai seorang yang hebat, warga negara kelas 1 dan nomor 1 di negeri ini, sudah tugas dan kewajiban Bapak Presiden Jokowi untuk mencari sendiri kebenaran tersebut. Buka sejarah, pandangi secara besar bangsa ini, siapa saja yang menjadi pahlawan, apa yang mereka lakukan dan mereka berikan kepada bangsa ini. Saya kira tidaklah mudah untuk menjadi seorang presiden, harus memenuhi banyak kriteria, karena beliau adalah warga negara kelas 1, nomor 1 dan orang nomor 1. Betul? Seharusnya dan selayaknya. Ada banyak contoh di negeri ini. Di Indonesia contohnya adalah Bung Karno. Walaupun tentu saja Bung Karno ada kekurangan dan kelebihan, tapi beliau mampu membangkitkan kebanggaan kita kepada dunia internasional dan mampu memberikan kecintaan kita kepada beliau. Contohnya seperti yang saya katakan kemarin, sebuah pidato yang menggetarkan dunia, di mana beliau berbicara di depan PBB tanpa peduli PBB, tanpa peduli Amerika, tanpa peduli Inggris, dan tanpa peduli, dan mengatakan go to hell with your aid, ya, bersetan dengan bantuanmu. Kami bangsa Indonesia, bangsa yang mandiri. Kami bangsa Indonesia, bangsa yang punya harga diri. Saya bertanya, bisakah Bapak Joko Widodo meniru sedikit saja kehormatan yang dimiliki oleh orang Soekarno? Bukankah Anda berasal dari partai PDIP yang keturunannya atau anak biologisnya adalah Megawati Soekarno Putri? Anda memenuhi banyak syarat untuk menurunkan semua kebaikan-kebaikan dan kehebatan seorang Soekarno. Dari luar negeri, contoh sedikit saja, seorang yang mulia Mahathir Muhammad, saya katakan kemarin, umur 92 tahun, kembali terpilih sebagai Perdana Menteri. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan kebalikan dari yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini. Apa itu? Beliau bangkitkan negaranya, beliau bebaskan negaranya dari penjajahan gaya baru, yaitu jebakan-jebakan hutang yang dibuat oleh Tiongkok. Betul? Anda tahu, di pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak, Malaysia terjebak hutang 4.500 triliun, dan ternyata seperti biasa, cawe-cawe, Najib Razak mendapatkan komisi sebesar 143 triliun atau 2,5% dari 4.500 triliun. Apa yang dilakukan oleh Mahathir Muhammad begitu terpilih sebagai Perdana Menteri? Beliau menghibahkan hidupnya untuk Malaysia, mengakhiri hidupnya, insya Allah beliau akan husnul khotimah. Apa yang dilakukannya? Membawa pulang semua TKA Cina kembali ke daerahnya, ya, menggagalkan proyek-proyek besar pabrik di 3 pulau reklamasi, dan lebih daripada itu dia menyatakan tidak bersedia membayar hutang-hutang Malaysia yang dibuat oleh Perdana Menteri Najib Razak, dan pasti tentu saja memenjarakan Najib Razak. Lalu bisakah kita meniru seperti ini? Saya belum selesai, ya. Najib Razak dipenjarakan, lalu Tiongkok tidak terima, mereka menggugat Malaysia ke arbitrase internasional. Apakah Malaysia takut di bawah Mahathir Muhammad? Apakah Malaysia takut? Tidak, Malaysia tidak takut. Dia malah mengatakan, angkat semua kaummu, angkat semua infrastruktur buruk dan jelekmu itu, angkut ke negaramu. Kami tidak memerlukannya dan kami tidak mau membayar hutang-hutang tersebut. Bapak Joko Widodo, sesungguhnya kami ini sangat berharap kepada Bapak bahwa sikap-sikap seperti inilah yang akan Anda bawa ke Indonesia. Sayang sekali, Bapak Mahathir Muhammad tidak menasihati Pak Joko Widodo. Dia hanya menasihati Duterte, Presiden Manila, Filipina, ya, dengan mengatakan jangan sekali-kali berhutang kepada Tiongkok. Jangan sekali-kali terjebak hutang dengan Tiongkok, karena itu sama artinya engkau membangkrutkan negaramu dan menyerahkannya kepada Tiongkok. Merdeka! Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul lagi di gedung Dewan yang terhormat. Katanya
Tapi hari ini kita juga tahu ternyata kehormatan mereka hanya seharga rupiah. Sampai hari ini bisa melihat banyak keadaan bangsa ini yang memang tidak baik-baik saja. Dari mulai harga minyak goreng, keadilan dalam hukum, dan juga pecah belah antar rakyat Indonesia. Pak Jokowi pernah bilang mau mendamaikan Rusia dan Ukraina. Anak bangsa sendiri masih belum damai, Pak. Menteri-menteri Jokowi, salah satunya Erick Thohir, sekarang lagi pencitraan untuk mencalonkan. Saya mau kasih tahu sama rakyat Indonesia, Erick Thohir adalah menteri paling jenius katanya. BUMN adalah badan usaha milik negara. Mereka adalah player, pelaku bisnis, dan mereka juga punya kementerian. Artinya BUMN mestinya untung karena mereka yang bermain bisnis dan mereka yang membuat aturan. Tapi tolongnya mereka yang bermain bisnis, mereka yang membuat aturan, BUMN semuanya rugi. Kan goblok. Dan ada yang saya mau sampaikan buat rakyat Indonesia. Kedaulatan bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. TKA Cina sudah masuk, asing sudah masuk, padahal Indonesia adalah negara paling kaya. Dan dari dulu Indonesia selalu menjadi target dari negara-negara kapitalis dan negara-negara komunis. Hari ini kita sudah melihat kapitalis dan komunis bersatu untuk merongrong Indonesia. Saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, gunakan handphone kalian, rekam informasi dari saya ini, sebarkan sampai ke pelosok negeri. Tanggal 22 Mei sampai tanggal 28 Mei PBB akan melakukan rapat untuk pandemi kritis. Artinya negara-negara yang bertanda tangan akan dibawa komando WHO untuk urusan kesehatan. Apabila WHO mengatakan ada virus di negara itu, maka negara itu wajib mengatakan ada virus. Apabila WHO mengatakan harus lockdown, maka harus lockdown. Kalau WHO mengatakan wajib vaksin, maka harus wajib vaksin. Negara ini tidak ada kedaulatan. Dan sampai hari ini kami telah menggugat Presiden dan Menteri Kesehatan tentang mandatory vaksin. Korban-korban vaksin sudah ribuan. Bahkan kami tengarai sudah ada rekayasa genetika di situ. Karena semenjak ada vaksin, sudah ada anak perempuan umur 6 tahun yang mengalami menstruasi dan kemudian kurang ajar. Dan ini rakyat tidak tahu. Wahai rakyat Indonesia, bangkit kalian untuk melawan. Demi Allah, pemerintahan Jokowi akan menyerahkan kedaulatan kesehatan kita kepada WHO. WHO akan berhak masuk ke Indonesia dan memberikan segala macam protokol setannya untuk mengatur rakyat Indonesia. Kalau bukan kita yang bersuara untuk melawan, lalu siapa lagi? Sampaikan suara ini sampai ke telinga para pejabat. Wahai bapak-bapak aparat, ini juga akan terjadi kepada anak-anak kalian. Kalau sampai Indonesia ikut tanda tangan pandemi ini, maka Indonesia bisa dikatakan tidak berdaulat untuk urusan kesehatan rakyat. Sampai hari ini rumah sakit yang katanya adalah tempat untuk menyelamatkan semua korban COVID, 90% mati di rumah sakit. Dan tidak ada penyelidikan sama sekali. Dari 150.000 lebih nyawa yang meregang karena COVID, tidak ada yang diusut. Ya Allah, saya mengajak semuanya, ayo berjuang, jangan pernah berhenti sampai semua kejahatan kemanusiaan di rezim Jokowi bisa diadili. Jokowi!
Jokowi. Siap korbankan nyawa demi Indonesia. Siap korbankan nyawa demi Indonesia. Siap tuntut segala penjahat kemanusiaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.